Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita diberikan rahmat, sehat, jasmani, dan rohani. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD sebagai pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD sebagai pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIFO P sebagai pembimbing 2. Hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Visual Agility Leader terhadap kemampuan dribbling pada siswa usia 10-12 tahun SSB Gantimulyo Lampung Timur. Saya Bodia Braja dengan NPM 2213051041. Bab 1, latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yang dimaksud olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Menurut Tolah 2023, tujuan utama dari SSB adalah untuk melatih dan menjadikan anak-anak usia dini menjadi berkualitas dalam bermain sepak bola, dan juga mengembangkan perilaku dan kepribadian yang baik untuk kesuksesan jangka panjang. Teknik dribbling keterampilan dasar dalam sepak bola, karena semua pemain harus mampu menguasai bola saat sedang bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan dan tembakan. Kemampuan dribbling yang baik didukung dari beberapa faktor seperti kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. Menurut Samsudin 2022 menyebutkan bahwa kelincahan agility, kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan lari dengan cepat dan dapat mengubah arah. Perlunya meningkatkan kelincahan dribbling dengan latihan agility leader drill. Latihan leader drill menggunakan tenaga tangga di mana atlet berlari dan melompat secara cepat dengan pergerakan kaki dengan cepat melewati tangga tersebut sehingga dapat meningkatkan kelincahan. Visual berperan menjelaskan gambar dan suara secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media ini tidak hanya menarik dan interaktif, tetapi juga membantu dalam berbagai materi latihan, menjadikan penyampaian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Berdasarkan observasi pada 17 Mei 2025 di SSB Gantimulyo, usia 10-12 tahun, Lampung Timur ditemukan bahwa beberapa anak kesulitan menggiring bola saat mendapatkan tekanan karena rendahnya penguasaan bola sehingga mudah untuk direbut lawan. Identifikasi masalah terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu kurangnya kemampuan penguasaan bola saat melakukan gerakan dribbling. Yang kedua, kurangnya kelincahan kaki pada saat melakukan dribbling bola. Ketiga, latihan yang monoton sehingga atlet merasa jenuh pada saat melakukan latihan. Yang keempat, banyak siswa kurang menguasai teknik dribbling pada sepak bola. Rumusan masalah terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh latihan agility leader terhadap peningkatan kemampuan dribbling pada siswa SSB Gantimulyo usia 10-12 tahun? Yang kedua, apakah pengaruh latihan visual terhadap kemampuan kelincahan dribbling pada siswa SSB Gantimulyo? Tiga, bagaimana kemampuan dribbling yang ditingkatkan melalui agility leader dapat dipraktekkan ke permainan sepak bola? Yang keempat, apakah ada pengaruh kelincahan gerakan kaki pada saat melakukan dribbling sepak bola? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan visual terhadap kemampuan dribbling pada siswa usia 10-12 tahun SSB Gantimulyo Lampung Timur. Untuk mengetahui pengaruh agility leader terhadap kemampuan dribbling pada siswa usia 10-12 tahun SSB Gantimulyo Lampung Timur.
untuk memberikan rekomendasi bagi pelatih dan pemain sepak bola dalam latihan kelincahan pada saat melakukan dribbling pada permainan sepak bola. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, secara teoritis, penelitian ini latihan agility mampu meningkatkan kelincahan dan koordinasi tubuh. Sementara visual membantu menyampaikan informasi keterampilan dalam dribbling sepak bola. Manfaat praktis, cara praktis memberikan kontribusi berguna bagi pelatih, sekolah sepak bola, peserta didik, memberikan dasar untuk merancang program latihan yang variasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kemampuan dribbling. Ada ruang lingkup dan lokasi penelitian. Tempat penelitian bertempat di lapangan sepak bola Ganti Mulia Lampung Timur. Objek penelitian, pengaruh latihan visual, agility leader terhadap kemampuan dribbling pada siswa usia 10 sampai 12 tahun SSB Ganti Mulia Lampung Timur. Subjek penelitian, 30 orang siswa Sekolah Sepak Bola SSB Ganti Mulia Lampung Timur. Di bab 2 ada tinjauan pustaka pendidikan olahraga. Menurut Hartianto 2024, pendidikan olahraga juga menekankan bahwa aktivitas fisik harus diselenggarakan secara sistematis dan terarah dengan memperhatikan pembentukan karakter dan moral siswa. Permainan sepak bola. Sepak bola merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola, dilakukan oleh pemain dengan sasaran gawang dan bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Teknik yang digunakan dalam sepak bola ada seperti dribbling, passing, shoot, dan tackling, serta strategi dan taktik yang digunakan oleh tim untuk meraih kemenangan. Mandala 2018. Dribbling sepak bola. Menurut Budiman dan Sin 2019, mengatakan dribbling adalah menggiring bola dengan berbagai macam teknik untuk membuka area pertahanan lawan atau melewati lawan. Kelincahan menurut Rozi 2023 adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kontrol tubuh. Agility leader drill. Latihan leader drill menggunakan tangga di mana atlet berlari dan melompat secara cepat dengan pergerakan kaki dengan cepat melewati tangga tersebut sehingga dapat meningkatkan kelincahan. Media visual. Media audiovisual bisa digunakan untuk memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran karena menyajikan dua unsur seperti unsur suara dan unsur gambar. Menurut Andiani 2019, media visual mampu menampilkan informasi dengan jelas sehingga dapat memperjelas materi dalam dribbling sepak bola. Ada skenario olahraga. Skenario kepelatihan olahraga merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan program latihan yang efektif bagi atlet sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, skenario pelatihan difokuskan pada penerapan latihan visual agility leader drill untuk meningkatkan kemampuan dribbling dalam bermain sepak bola. Skenario kepelatihan yang terstruktur seperti penggunaan metode drill secara signifikan meningkatkan teknik dribbling dengan memperkuat koordinasi antara mata dan kaki. Berikut ini adalah suatu program skenario kepelatihan olahraga. Minggu pertama dilakukan pretest, minggu kedua sampai minggu ke-6 dilakukan latihan, minggu ke-7 dilakukan latihan 1 kali dan dilakukan post test. Penelitian yang relevan, ada 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, Erlangga Firdaus Kusuma, Roy Januardi Irawan tahun 2022, yaitu pengaruh latihan kelincahan meningkatkan kualitas dribbling pada anak usia 15 sampai 17 tahun pada SSB Meliwis Tulungagung. Yang kedua ada Mahardika Rista Rahardian, Eko Haryanto, dan Haryoko 2019. Pengaruh model latihan ladder drill, lateral dan zigzag hook terhadap peningkatan kelincahan. Yang ketiga ada Ibnu Adi Marta
Octavialdi tahun 2020 yaitu koordinasi mata kaki dan kelincahan terhadap kemampuan dribbling sepak bola. Kerangka berpikir. Latihan visual tangga agility berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan dribbling siswa SSB usia 10-12 tahun. Latihan tangga agility merupakan salah satu bentuk latihan kondisi fisik yang menitik beratkan pada kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan kontrol gerakan kaki melalui pola gerakan yang terstruktur. Gambarnya, gambar kerangka pemikiran adalah latihan visual agility leader drill variabel X terhadap kelincahan dribbling yaitu dalam variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis H0 tidak ada pengaruh latihan visual agility leader terhadap peningkatan kemampuan dribbling pemain sepak bola usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. H1 ada pengaruh latihan visual agility leader terhadap peningkatan kemampuan dribbling pemain sepak bola usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. H0 tidak ada pengaruh latihan kelincahan agility leader terhadap peningkatan kemampuan dribbling sepak bola usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. H2 ada pengaruh latihan kelincahan agility leader terhadap peningkatan kemampuan dribbling pemain sepak bola usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh latihan visual agility leader dengan non-visual pada anak 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. H3 ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh latihan visual agility leader dengan non-visual pada anak usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode quasi-eksperimen, yaitu menggunakan seluruh subjek dalam kompleks belajar intent group untuk diberi perlakuan treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Jenis penelitian menurut Sugiono 2019 menggambarkan di dalam desain penelitian eksperimen, observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi sebelum eksperimen disebut pretest dan observasi sesudah eksperimen disebut posttest. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengaruh latihan visual agility leader terhadap kemampuan dribbling pada usia 10-12 tahun di SSB Ganti Mulyo, Lampung Timur, yang berjumlah 30 orang. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel meliputi SSB Ganti Mulyo dengan jumlah 30 orang. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest dan posttest desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan, adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini yaitu menggunakan ordinal pairing. Ada gambar yang dalam desain penelitian ini, yang pertama ada populasi, sampel, pretest, pembagian kelompok, ordinal pairing, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 diberi treatment, kelompok 2 tanpa treatment, dan terakhir dilakukan post-test. Variabel penelitian. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah latihan visual agility leader. Variabel terikat Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan dribbling. Teknik pengumpulan data. Teknis pengumpulan data meliputi tes, pretest, dan post-test. Observasi dan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori yang diperlukan dalam melakukan penelitian.
Instrumen penelitian. Instrumen penelitian Instrumen ini memakai pretest dan post-test dengan mengukur peningkatan kemampuan kelincahan. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur kelincahan dengan menggunakan tes menggiring bola. Dewi Pak Pahal 2018. Ini adalah contoh dari instrumen penelitian terdapat pada gambar. Langkah-langkahnya yaitu pemain berdiri di belakang kun pertama. Ketika mendengar aba-aba dari tester, pemain mulai menggiring bola di luar kun 1, 2, 3. Dribbling zigzag melewati kun 4, 5, 6, 7. Diteruskan dribbling zigzag dari kun 7, 6, 5, 4. Setelah melewati kun 4, waktu dihentikan. Gunakan kaki terbaik saat melakukan dribbling. Setiap testi melakukan 3 kali dan diambil waktu yang terbaik dalam detik. Alat tesnya, lapangan sepak bola, ada stopwatch, kun, peluit, bola, alat tulis, dan belangko penilaian. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal, pretest, dan tes akhir post-test dengan teknik analisis data UJT. Sebelum melakukan UJT, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain yaitu ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji prasyarat uji normalitas. Menurut Sugiono 2019, uji normalitas menguji data variabel bebas X dan data variabel terikat Y pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan non-parametrik yang dikenal dengan uji Lillie-Evers dengan bantuan mikroskop Excel ataupun software SPSS. Kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih kecil dari L double, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar dari L double, maka variabel berdistribusi tidak normal. Ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas, uji F, dilakukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan variabel terbesar per variabel terkecil. F hitung tersebut kemudian dikonsulsikan dengan F tabel bentuk diuji signifikannya dengan A sama dengan 0,05. F hitung dengan F tabel dengan ketentuan apabila F hitung lebih kecil dari F tabel artinya HO diterima. F hitung lebih besar dari F tabel artinya 0 ditolak. Ada uji hipotesis yaitu uji T. Uji statistik T digunakan untuk membuktikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai T hitung masing-masing variabel bebas dengan T tabel dengan derajat kesalahan 5% menggunakan SPSS versi 20 menurut Sugiono 2019. Kriteria pengujian apabila T hitung lebih besar dari T tabel dengan A sama dengan 0,05 maka HA diterima. Mungkin cukup sekian materi seminar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.